Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Eka Nursaada, mahasiswi semester 2 dari program studi agama Islam STAI Dr. KHIZ Mutakin. Nah, di video saya kali ini untuk memenuhi tugas UAS dari dosen pengampu Bapak Didi Ahmadiyah SHI MPDI, saya akan menjelaskan beberapa penjelasan tentang ulumul Quran. Ulumul Quran secara bahasa yaitu ilmu-ilmu Al-Quran. Nah, sedangkan menurut istilah, ulumul Quran adalah pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran yang mencakup beberapa pembahasan seperti nuzul Quran, asbabun nuzul, munasabah, nasakh, muhkam mutasabih, fawatih aswar, kiroat, dan ilmu tafsir. Nah, ulumul Quran ini belum ada saat masa Nabi Muhammad SAW. Tetapi tentu saja pembahasannya sudah pasti ada, tetapi belum terbentuk kata ulumul Quran itu. Nah, para ulama berusaha memodifikasikan dan menyusun ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran untuk memastikan kemurnian dan keasliannya. Ulumul Quran itu sangat penting karena isi Al-Quran berisi ajaran, pedoman hidup, dan hukum yang harus diikuti oleh umat Islam. Selain itu juga Al-Quran dianggap sebagai sumber inspirasi, petunjuk, dan cahaya umat Islam untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, Al-Quran juga dianggap sebagai mukjizat karena keindahan bahasanya dan isi yang tidak dapat ditiru oleh manusia. Baik, berikutnya pembahasan tentang munasabah. Munasabah berasal dari kata nasabah yang berarti sesuai atau pantas. Munasabah secara istilah yaitu menunjukkan kepada sesuatu yang wajar, sesuai atau pantas. Dalam konteks hukum Islam, istilah ini digunakan untuk menunjukkan kesesuaian suatu tindakan atau tidak bisanya melalui kajian terhadap nilai-nilai agama, akal sehat, dan kesepakatan umum. Munasabah ini bergantungan kepada konteksnya. Dalam setiap kasus, penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai etika, moral, dan hukum yang berlaku untuk menentukannya. Berikutnya pembahasan ketiga yaitu pembahasan tentang nasakh. Nasakh artinya yaitu mengganti atau membatalkan. Lawan kata nasakh yaitu mansukh. Mansukh yang artinya yang diganti atau yang dihapus. Nah, nasakh ini berlaku hanya kepada hukum saja, tidak berlaku kepada akidah ataupun akhlak. Nah, nasakh ini membicarakan tentang hukum yang sama tetapi ayat yang berbeda. Nah, kita bisa melihat nasakh dari segi ayatnya, di mana ayat mana yang pertama turun dan yang terakhir. Nah, di sana berarti ayat yang terakhir itu yang menentukan pengganti atau penghapus hukum yang ayat sebelumnya. Nah, sebagian ulama pun tidak setuju dengan adanya nasakh ini, dikarenakan kalau ada nasakh ini berarti adanya revisi atau kesalahan, sedangkan Allah itu memiliki sifat yang tidak pernah salah. Nah, apa sih alasan gitu kenapa nasakh ini ada? Nah, sebenarnya ada beberapa ayat Al-Quran yang ayatnya masih ada tetapi hukumnya tidak ada. Nah, kenapa sih kok bisa gitu ayatnya masih ada tetapi hukumnya tidak ada? Jadi kalau semisal ayatnya dihapus, maka akan mengurangi orang-orang yang sering membaca Al-Quran atau tahfizul. Karena di setiap pembacaan Al-Quran kita akan mendapatkan 10 kebaikan di setiap hurufnya. Kalau misalkan dihapus berarti mengurangi kebaikan itu. Dan yang kedua, supaya kita bersyukur yang ditentukan sekarang gitu, hukum yang ditentukan sekarang.
begitu. Nah, berikutnya kenapa sih gitu adanya nasakh ini? Jadi adanya nasakh ini untuk menunjukkan kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW, karena dengan adanya hukum nasakh bisa meringankan hukum yang sebelumnya. Seperti sholat kita yang pertama kali itu kan harusnya 50 rakaat ya. Nah, kita diringankan tuh hukumnya menjadi 5 rakaat. Walaupun 5 rakaat itu kita menjalankannya saja sudah sulit, apalagi 50 rakaat ya. Jadi beruntung banget adanya nasakh ini. Nah, nasakh ini berkembang menjadi Quran bil Quran, yang contoh ayat tentang perempuan dengan masa idahnya. Yang kedua ada hadis bil Quran, yaitu dimana Nabi Muhammad pertama kali menunjuk kiblat itu ke arah Baitul Maqdis, dan kemudian Allah pun menurunkan ayat dimana menunjukkan kiblat itu menjadi ke Masjidil Haram, mengiblat kepada Masjidil Haram. Nah, kemudian juga ada hadis bil hadis, yaitu dimana ada jarah kubur yang dulunya tidak diperbolehkan oleh Nabi Muhammad, tapi sekarang diperbolehkan karena ada beberapa alasan. Yang kemudian ada Quran bil hadis, yaitu Al-Quran menyebutkan bahwa bangkai itu semuanya haram, sedangkan hadis menjelaskan kalau ada 2 bangkai yang tidak haram, yaitu bangkai ikan dan juga bangkai belalang. Nah, tapi yang terakhir ini yang Quran bil hadis banyak tidak disetujui oleh ulama, dikarenakan karena kedudukan Al-Quran itu lebih tinggi daripada hadis, begitu menurut para ulama. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu qiraat. Nah, qiraat ini kebanyakan orang yang membayangkan bahwa qiraat itu adalah lagu-lagu yang indah dalam melafalkan Al-Quran, tapi sebenarnya bukan itu. Qiraat ini adalah cara membaca Al-Quran dan perbedaan cara bacanya dan melafalkan Al-Quran itu. Nah, ada 7 qiraat imam qiraat, yaitu qiraat sab'ah. Yang pertama ada Imam Asim, Imam Abu Ammar, Imam Ibnu Amir, Imam Hamzah, Imam Kasir, Imam Ibnu Kasir, dan Imam Nafi. Nah, yang ketiga dari yang ketujuh itu yang kebanyakan yang dipakai oleh Indonesia yaitu riwayat Hafs, yaitu Imam Asim. Nah, yang ketujuh tadi itu sudah dipastikan bahwa bacaannya mutamatir yang sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, ada gak sih pengaruh dalam maknanya ketika kita qiraat itu? Nah, ada yang tidak berpengaruh dan ada yang berpengaruh. Cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya Eka Nusada pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.